Nah, oke guys, balik lagi di channel Lux Workshop. Nah, hari ini kita baru beli lagi head yang 4 klep untuk Karisma. Jadi ini buat project kita Karisma. Nah, kita kebetulan kemarin beli crankcase lagi buat masangin yang head yang ini. Jadi yang mesin yang lama ini, yang kemarin head yang sempat kita review ini bakal kita biarin. Jadi kita punya dua mesin buat biar enak lah komparasinya. Nah, jadi apa sih bedanya head yang ini sama yang ini? Jadi sejauh ini sih kalau saya lihat untuk Karisma yang 4 klep itu ada 3 model ya. Jadi yang model yang ini yang KYZ. Jadi ini tuh sebenarnya peruntukannya untuk Supra 125 yang Helm-in ya, karena di bagian sininya dia ada bautnya, jadinya tutup gigi timingnya dia nggak pakai baut panjang dari sebelah sini lagi, jadi dia langsung pakai 2 baut di sini. Nah, sedangkan yang lama atau yang Karisma kan dia pakai baut panjang dari sebelah sini sampai ke sini gitu. Nah, sama camnya pun ini cam KYZ gitu. Jadi yang masih saya bingung sampai sekarang tuh gigi timingnya bakal pakai punya apa gitu, karena gigi timing geser untuk KYZ belum nemu lah gitu, kayaknya nggak ada sih itu. Jadi mungkin nanti bakal dipikirin lah gimana caranya gitu. Nah, untuk perbedaan lagi ya ininya sih beda nih. Jadi ada lubang buat oli kembalinya kalau untuk Karisma. Kalau untuk yang KYZ itu yang Helm-in itu udah nggak ada kayak gitu. Sama untuk portingan beda juga, dari bentuk head beda sih gitu. Kalau yang jenis ini mungkin yang kemarin di review juga yang dari apa ya, Ataka gitu, atau ini kan Zoom, terus ada lagi beberapa merek ya mirip lah sebenarnya gitu. Jadi cuma berbeda brand, semua ada perbedaan sedikit lah, tapi dari bentuk kubahnya, klepnya sama ininya sama lah, sama kayak yang ini pun sama gitu. Kayak ada yang mungkin MG atau high speed atau yang lain-lain lah gitu, cuma dari bentuknya sama lah gitu, maksudnya mirip gitu, bisa dibilang mirip gitu. Nah, jadi kalau yang ini sih no brand sih, jadi saya beli nggak ada brand. Dan kemarin juga pas datang itu udah dipasang-pasangin semua gitu, jadi ya nggak tahu lah, sama penjual udah dipasang gitu. Nah, sama perbedaannya yang ini tuh kalau nggak salah kemarin klepnya dia ngikut sama R15 yang V3 kalau nggak salah, atau MX King lah. Kalau yang ini kayaknya ngikut sama Jupiter MX, karena ukuran ininya lumayan kecil loh, ukuran pera diameternya. Kalau yang kemarin yang ini gede, jadi ini baru banget saya bongkar sih, jadinya agak males sih mau bener-bener nge-compare si pera juga gitu ya. Cuma kan udah dituangnya aja, olinya masih ada. Jadi mau, yang penting udah dikasih tahu lah kalau yang ini tuh per bawaannya punya R15 V3 lah gitu. Jadi udah punya gambaran lah. Kalau yang ini kan dia MX lama sih kayaknya, kalau yang ini Fiction gitu, MX lama lah gitu, bukan yang generasi yang sekarang yang VVA gitu. Nah, jadi perbedaannya itu, terus sama camnya juga beda, karena ini emang ngadopsi cam KYZ. Cuma nggak tahu juga sih sama KYZ sama atau enggak camnya. Cuma kalau sama KPH udah jelas beda ya. Jadi dari bautnya, kalau yang ini 1 baut, yang ini 2 baut. Cuma ada center, ada locknya lah gitu. Nah, terus dari panjangnya kalau dilihat-lihat sih sama kayak KYZ kayaknya beda sih. Kayaknya ini lebih pendek sih, lebih ke kayak Nokan MX sih kayaknya gitu. Untuk kelengkapan sih dikasih semua sih, sama bautnya. Ini bautnya aja dia dikasih yang kayak gini, jadi dia lebih panjang. Berarti si head ini tuh dibanding sama head standarnya dia lebih panjangnya. Iya, lebih panjang kan dikit, mungkin kelihatan. Ya makanya bautnya dia masuk ke dalam, dia masuk ke dalam head gitu. Karena si headnya lebih panjang kayak gitu. Jadi untuk klep sih kemarin sih kayaknya 25 deh ini ya, yang ini 2522, kalau yang ini 2421 kalau nggak salah. Nah, udah gitu yang paling ngebedain itu dari sudutannya gitu, dari jarak antar klepnya. Jadi kalau yang ini dia agak kebuka gitu jarak antara klep in sama X-nya. Yang ini dia di 52, sedangkan kalau yang ini
juga belum sempat ukur sih, cuma udah kelihatan banget sih itu dari gambar juga gitu. Kalau yang ini yang ini di 47, beda di 5 mili lah jarak antar clap in sama X-nya gitu. Ya karena kalau yang ini dia kan businya tuh agak tidur ke sini, makanya jarak clapnya dijauhin, karena nanti kalau clapnya dekat si portingannya bakal tembus ke lubang busi gitu, makanya si clapnya jaraknya dijauhin gitu. Sedangkan yang ini karena dia lebih panjang si bloknya, makanya si businya bisa lebih berdiri gitu, karena si ininya pun udah dipanjangin gitu. Sama ini sih yang menurut saya bakal jadi problem, nggak tahu sih bakal jadi problem atau enggak, jadi pelatuknya. Ini pelatuknya ternyata bahannya aluminium. Saya kira bakal besi gitu, takutnya ya semoga aja kuat lah gitu. dari bentuk-bentukan desain saya sama yang ini, cuma beda bahan aja lah. Cuma nggak tahu sih bakal bisa tuker atau enggak sih, tapi belum dibongkar juga. Cuma kalau dilihat dari camnya aja udah beda, ininya kiri kanannya biasanya pelatuknya juga beda gitu. Kayaknya sih beda pelatuknya. Apalagi yang bisa dibahas ya. Jadi komplit lah, jadi udah dapat semua. Mungkin kalau emang mau nerapin atau mau masang ini di mesin KPH, PR-nya di ini aja, di apa? Di gigi timingnya nggak ada, sama tutup klapnya nih beli lagi karena ini model yang baut gitu. Sama ini nih yang bakal PR si intake. Mungkin kalau yang dikonversi ke injeksi di R15 bakal enak, karena ini kayaknya sama sih kayaknya sama Aero R15 sama, cuma ya gitu harus biaya lagi sih. Kalau saya ukur sih portingan kemarin sempat saya hitung. Jadi kan ini bentuknya oval, dia nggak bulat. Dia di 32 yang lebar kiri kanan, yang atas bawahnya itu di 26, 27. Sedangkan yang ini kan emang dibuat di 32 kan. Saya lupa deh pertamanya berapa, tapi kayaknya nggak jauh sih. Ini saya buat 32 gitu. Kalau yang X-nya kayaknya sama deh di 28. Oh yang ini 29. Kalau yang ini 28 sama sih, 28 lebih dikit, kurang 28 kurang 29 kurang. Sama ini mau bahas sedikit portingannya ya, walaupun ini udah porting CNC, cuma ada menurut saya sih masih agak kurang rapi ya di bagian si portingan ketemu sama sittingan klepnya, jadi ya masih agak-agak tajam sama kayak kurang lurus lah posisi portingannya gitu. Nanti mungkin bakal di zoom lagi biar lebih kelihatan bagian-bagian yang kurang ininya. Jadi ya kurangnya mungkin niatnya sih bakal diporting ulang, cuma agak sayang juga sih. Mungkin dicobain dulu lah, kalau emang bagus ya dilanjutin, kalau enggak ya diporting ulang gitu. Sama oh iya ini, jadi saya kemarin sempat ngitung-ngitung volume yang ini, karena ini kan bentuknya oval sama yang ini bulat. Saya udah hitung, ternyata lebih gede yang ini volumenya kalau dihitung ovalnya gitu, di selingkaran ini gitu, lebih besar yang ini yang bulat, sedangkan yang ini masih kecil. Soalnya yang Aerox itu yang ukuran kemarin beli head Aerox ukuran 2522 atau 2523 gitu, saya lupa. Portingannya lebih gede dari ini, jauh banget. Ini mah masih kecil lah gitu. Cuma sama porting CNC juga gitu. Dan X-nya pun dia 32 kalau nggak salah. Ini kan cuma 28, malah 29 kurang. Sedangkan yang Aerox itu udah 32 gitu. Jadi ukuran klepnya sama kayak ini, 2522 ya kalau nggak salah. Adalah di IG sih saya posting, cuma nggak di review karena emang kerjaan buru-buru lah, jadi nggak sempet gitu. Ya mungkin itu sih yang jadi agak sedikit menyesal gitu ya, walaupun nggak nyesal amat, namanya penasaran kan, karena kalau belum beli ya belum tahu lah istilahnya gitu. Jadi yang mungkin saya agak pusingin cuma ini di pelatup cam sih, emang ya pasti custom lagi, cuma yang PR-nya di gigi timing. Jadi karena kita kan kalau kebutuhan balap pasti di dial lah buat geser-geser timing. Nah ini agak PR sih, pasti
ya harus nyari lah gigi timing antara nyari atau bikin gitu, nggak tahu juga deh. Sisanya sih kayaknya aman-aman aja lah gitu, cuma mungkin karkat bakal saya ganti kali ya, cuma pengen nyari yang agak lembek karena ngeri juga pelatuknya, pelatuk aluminium gini, tahu bisa bikin atau enggak. Kayaknya sih dilihat-lihat sih mirip sama, oh mirip sama Aerox loh ini kayaknya, apa sama Emek ya, kayaknya sih mirip sih, mungkin nanti bakal dilihat lah apa sama atau enggak gitu. Ya udah, mungkin sekian aja buat review kali ini. Jadi nanti ditunggu aja projectnya, mungkin bakal dibikin kayak nge-vlog lah, jadi bakal agak panjang nih project kerjain yang ini karena banyak banget. Udah gitu kemarin juga kita beli stang forging juga, jadi ya bakal diniatin lah. Jadi yang ini bakal pakai yang rasio yang 5 speed yang kemarin kita review, sama pakai stang forging itulah pokoknya, sama piston yang kemarin kita review juga. Jadi karena mikirnya barangnya udah ada dua gitu, kayak rasio ada 2, terus seher 2, apa bandul 2, segala macem 2, ya bikin satu lagi aja gitu, daripada cuma satu motor terus ganti-ganti barang kayaknya capek gitu, mending punya 2 mesin lah gitu. Makanya kemarin beli mesin lagi udah, jadi bakal dipasangin ke situ lah gitu mesinnya. Udah, sekian buat review kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.